Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, yang dengan petunjuk dan hidayah Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, bahwa hidup di dunia ini adalah transit, tempat kita transit sejenak dan kita akan melanjutkan perjalanan sesudahnya, yaitu ke alam akhirat, ke alam barzakh, ke alam akhirat. Dan tanpa hidayah Islam kita tidak akan pernah mengetahui itu. Kita tidak akan pernah tahu apa hakikat kematian. Setelah meninggal dunia, kemana manusia ini? Kita tidak akan pernah mengetahui itu. Kalau bersumber murni cuma dengan akal saja, maka kita tidak akan pernah tahu kemana manusia ini setelah dia mati. Maka orang-orang yang kafir, ketika mereka ditanya apa yang terjadi setelah kematian, ya, Anda pernah melihat sejumlah konten yang ditanyakan kepada sejumlah tokoh-tokoh atau bintang-bintang film di Hollywood sana. Ditanya, apa yang Anda pikirkan tentang kematian dan afterlife setelah kematian, ini apa kehidupan setelah kematian? Mereka tidak memiliki jawaban spesifik. Mereka hanya membahas yang penting kalau kita mati ditangisi banyak orang, yang penting kalau kita mati begini dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak punya jawaban, karena memang ini sesuatu yang sepintar apapun seseorang, secanggih apapun cara berpikirnya, dia tidak akan bisa menjangkau sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepada dia untuk memahami hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara firman-Nya di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah mengingatkan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pada hakikatnya dia akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha tahu akan yang gaib dan yang nyata. Kemudian Allah memberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita lari dari kematian. Setiap kita, kenyataannya begitu. Beragam cara dilakukan untuk menghindar dari kematian itu. Mulai menjaga gaya hidup, mulai diet, olahraga, dan macam-macam. Betul Bu ya? Ya, bagaimana supaya nggak cepat-cepat mati? Dan tidak sedikit malah gara-gara lifestyle-nya yang seperti itu cepat mati. Ada orang yang mati karena diet, jadi enak gak diet? Ya, lebih baik jangan diet kan? Yang diet yang salah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian pula tidak sedikit orang yang mati di tempat olahraga. Setiap orang berusaha sedemikian rupa supaya dia jauh dari kematian. Dia lari menghindarinya. Yang secara logika, ketika kita menghindar dari sesuatu,
Kita lari dari sesuatu. Sesuatu itu ada di belakang kita. Ya, dikejar anjing kita lari, bukan kita lari mendekati anjingnya, menjauhi anjing tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum mulaqikum. Namun kenyataannya kematian itu akan menjumpai kalian di depan kalian. Akan menemui kalian di depan kalian. Kalian kira kematian itu di belakang, padahal dia nunggu di depan. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian dikembalikan kepada yang maha tahu akan yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan memberitahukan kepada kalian terkait dengan apa yang kalian perbuat. Di sini kita menyadari bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Bahwa kita tidak bisa hidup semau-maunya. Kita akan bertanggung jawab dengan itu. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita mengulang-ulangnya, kita membaca Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Kita ulang tiap rakaat salat kita tidak kurang dari 17 kali, bahkan lebih dari itu dengan salat-salat sunnahnya, untuk memantapkan makna ini di dalam hati kita, bahwa ada hari di mana hari itu disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Di mana di hari itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan sekecil semut sekalipun dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil semut dia akan melihatnya. Tidak ada yang sia-sia. Setiap kebaikan walaupun tidak diakui oleh umat manusia, disuudzani oleh banyak orang, malah dicemooh oleh mereka, sebagaimana kebaikan dari banyak para nabi dan para rasul yang mereka itu tidak mendapatkan apresiasi dari kaumnya, dimusuhi bahkan, diintimidasi bahkan, diusir bahkan, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak yang seperti itu, tapi Allah memberikan nilai kepada mereka. Walaupun kebaikan itu tidak dilihat oleh orang, walaupun orang baik ini tidak tersebut namanya, karena dia baik, tapi dunia tidak kenal dia. Dunia, masyarakat, manusia tidak kenal dia. Karena betapa banyak ikhwatal iman, orang-orang yang hidup di muka bumi, tidak ada orang yang kenal dia di muka bumi, tapi di langit orang ini viral. Orang ini dikenal banyak malaikat, dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang baik. Nah, kalau kita disuruh milih mau jadi yang mana, viral dunia tapi di akhirat gak ada yang mau kenal, atau di dunia gak ada yang kenal dan di langit semua kenal karena dia orang saleh dan orang baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikenal di dunia dengan luar biasa, tapi di akhirat atau di langit tidak ada yang mau kenal dengan kita. Allah musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena kita sadar bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa kita menghindarinya, maka persiapan menyambutnya adalah sesuatu yang harus kita siapkan. Nah, bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mempersiapkan diri untuk ketemu Allah, apa yang harus dia siapkan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang paling mendasar yang harus dia siapkan, yang pertama adalah takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan ini adalah pokok segala perkara dan urusan adalah takwa. Kalau takwa ini yang harus dia siapkan, apa yang membuat dia semakin gampang dan mudah untuk bertakwa? Ya, kiat-kiat supaya bertakwa itu menjadi mudah, yang memudahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kiat-kiat ketakwaan
supaya seseorang itu bisa mudah untuk bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah memikirkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sifat kesempurnaan dan keagungannya. Ikhwatal iman, seseorang yang semakin kenal Allah, semakin gampang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin gampang untuk bertakwa kepada Allah. Semakin tidak kenal Allah, semakin meremehkan. Itu yang Allah ingatkan di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Az-Zumar ayat 67. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Sedangkan bumi semuanya itu dalam cengkraman Allah pada hari kiamat, dan seluruh lapis langit digenggam di tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menyampaikan tentang kemahagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita memikirkan kemahagungan Allah, ya kita bisa melihat dari makhluk ciptaannya. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita pijak, alam semesta yang kita berada di dalamnya. Ini adalah sebagian kecil dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai hari ini ilmuwan NASA sekalipun tidak mengetahui di mana batas akhir alam semesta. Mereka tidak tahu. Padahal itu adalah bagian dari lapisan langit pertama. Belum menginjak langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan Allah menyebutkan salah satu makhluknya, misalnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa perbandingan langit dan bumi dengan kursi itu seperti ketika seseorang melemparkan gelang di tengah padang pasir. Gelang di tengah padang pasir ini 7 lapis langit, dan kursi itu padang pasirnya. Jadi tidak kebayang sehebat dan sebesar apa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sedangkan kita bicara yang paling terbatas saja, bumi atau alam semesta yang paling dekat dengan kita, yang kita tinggal di dalamnya. Subhanallah, kita bicara tentang matahari dan sekitarnya. Bumi misalnya, contohnya bumi yang kita tinggali. Ini berapa jarak kira-kira antara bumi sama matahari? 150 juta kilometer. Ya, padahal bumi ini, matahari ini adalah salah satu bintang di salah satu gugusan galaksi. Ya, galaksi di mana kita berada di situ namanya galaksi Bima Sakti yang biasa kita kenal seperti itu. Ini salah satu gugusan saja. Masih sangat banyak lagi yang lainnya, dan matahari bukanlah yang terbesar. Matahari bukan yang paling besar, salah satunya bintang. Kita mengukur dari bumi saja seperti itu. Bagaimana kemudian kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi, yang disifati dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ikhwatal iman, bertafakkur, memikirkan kemahagungan Allah, melihat bagaimana kita melihat kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana makhluk yang satu sel yang ada di dalam lautan, di dalam tubuh kita, di langit dan di bumi,
Semuanya sampai yang paling besar, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah memberi rizki kepada mereka. Allah yang memberi rizki kepada seluruh alam semesta. Yang kalau kita bertafakur memikirkan langit dan bumi dan semuanya, kita akan terkagum-kagum dan akan mengatakan subhanallah, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Kita akan memunculkan rasa kekaguman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat bagaimana disempurnakannya ciptaan manusia, maka itu akan menyampaikan, menunjukkan kepada kita, ya, ketika kita ditanya bagaimana kita memikirkan kemahaagungan Allah, ya dengan melihat kepada makhluk ciptaannya, melihat kepada makhluk ciptaannya, melihat kepada diri kita. Bagaimana Allah ketika kita melihat kepada makhluk ciptaannya, contohnya kepada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri, apakah kalian tidak perhatikan? Atau misalnya Allah mengingatkan, falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dikonsumsinya, kepada makanannya, bagaimana rizki itu sampai kepada dia. Dari situ saja misalnya kita melihat ketika kita di rahim ibu kita, ya, kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengantarkan rizki itu, bukan maunya sang ibu, ya. Ketika ibu makan, nah ini buat ibu, yang itu buat kamu, ya. Nggak begitu. Allah yang mengaturnya. Sampai pada momen tertentu, bukan sehari, 2 hari, 9 bulanan, setelah waktunya harus diputus, bukan berarti rizki Allah terputus dari situ. Allah bukakan pintu rizki yang lainnya. Air susu ibu yang adalah rezeki terbaik bagi bayi, yang sampai hari ini teknologi yang paling canggih sekalipun tidak bisa menciptakan susu formula berkualitas ASI, air susu ibu bagi sang janin, bagi bayi. Bertambahnya usia, rezeki itu bertambah. Yang dia cuma bisa minum ASI, ditumbuhkan gigi, dia mulai bisa makan ini, makan itu, dan sebagainya. Bertambah usia, ditambah lagi rezekinya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kita, adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang mengantarkan rezeki itu ketika kita masih di dalam rahim sampai kita nanti meninggal dunia. Dan semakin membesar, semakin menua, rezeki itu bukan semakin berkurang, tapi nambah terus. Walaupun ketika kita tidak sadar, membuat kita semakin mengkhawatirkan bagaimana besok, bagaimana lusa, padahal rezeki Allah terus ditambah. Kita di dalam rahim, kita tidak butuh mata, kita tidak butuh telinga, bahkan kita tidak butuh paru-paru, karena paru-paru itu mulai berkembang pertama kali ketika bayi itu lahir. Ketika lahir, nangis, pertama kali paru-paru itu mengembang, dan di situ mulai bernafas dengan paru-paru. Subhanallah, kita tidak butuh tangan dan kaki. Tapi Allah ciptakan itu semuanya di dalam rahim, sebagaimana dalam cangkang telur. Di situ Allah ciptakan, apakah itu ayam atau burung, Allah ciptakan di situ ada mata, ada paru, ada kaki, ada sayap. Padahal di dalam cangkang itu dia tidak butuh itu. Karena yang menciptakan kita adalah Al-Alimul Khabir, yang maha tahu segala sesuatu dengan sangat terperinci, sehingga yang maha tahu bahwa kita akan pindah ke satu alam, di mana di alam itu kita butuh kaki, kita butuh tangan, kita butuh mata, kita butuh telinga, kita butuh segala sesuatunya. Al-Alimul Khabir. Dari memikirkan makhluknya, kita mengetahui kemahaagungan yang menciptakan kita. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kita mengetahuinya dari contoh dari diri kita sendiri lagi, misalnya dari apa yang Allah ciptakan. Tubuh kita ini ditumbuhi dengan bulu dan rambut, ya. Di kepala kita saja, alis, bulu mata, ya, kalau laki-laki ada kumis, ada janggut, dan dia tumbuh berdasarkan apa yang kita konsumsi dan kita makan. Tapi siapa yang atur percepatan tumbuhnya? Kenapa percepatan tubuhnya rambut sama alis nggak sama? Ya, padahal deketan, nggak jauh-jauh. Apa jadinya kalau percepatan tumbuhnya alis sama dengan rambut? Atau bulu mata, ya, siapa yang ngatur nih? Siapa yang ngatur?
Kita nggak ngatur sendiri, kita nggak ngatur sendiri. Subhanallah. Bertafakkur, memikirkan kemahaagungan Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Yang ketika seseorang itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dia memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa segala nikmat yang ada, dan itu menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan ketakwaan yang luar biasa pada diri seorang hamba. Pertama, bertafakkur, memikirkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertafakkur, memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Yang nikmat itu tidak akan mungkin bisa kita hitung. Allah ingatkan di dalam surat Ibrahim ayat 34, dan diulang oleh Allah di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34, sama juga di surat An-Nahl ayat 18, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup. Menghitungnya saja nggak sanggup, apalagi mencoba untuk mensyukuri satu demi satu. Kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali ketika kita minta nikmat dan minta rahmat kepada Allah, selalu di benak kita sekarang ini fulus, duit. Ya. Alhamdulillah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat uang berapa ente? Ya. Uang. Itu yang dianggap rahmat. Padahal banyak hal yang kita nikmati di dalam hidup ini yang jauh lebih mahal daripada uang. Nikmat keamanan misalnya. Kita punya program pengajian pagi ini di sini, nggak ada khawatir ntar dibom nggak ya, ntar ada drone turun nanti nembakin kita. Nggak ada kekhawatiran seperti itu. Atau ditungguin debt collector di depan yang suka ngutang. Ya ini hal-hal yang seperti itu. Keamanan ini berapa nilainya keamanan yang Allah berikan kepada kita di negeri ini? Ini nikmat keamanan itu. Kita akan melihat besar dan berharganya nikmat keamanan. Kita lihat bagaimana yang hidup di Israel, di Iran, di Libanon, di Gaza, di sejumlah negara-negara Arab. Bahkan di antara mereka sekarang ini ada prank yang mereka lakukan di antara mereka. Pranknya dengan apa? Dengar suara drone, majelis ilmu bisa bubar. Lagi nongkrong begini nih, dengar suara drone, buyar, langsung mereka semburat semuanya, kabur. Ya, kenapa? Karena dia kira bahwa ini drone-nya Iran yang mau nembak, mau ngebom, mau segala. Tidak memiliki ketenangan, tidak merasakan keamanan. Keamanan itu tidak bisa dinilai dengan harta. Berapa kita harus membayar untuk mendapatkan keamanan? Kesehatan. Ya. Kita mau tahu berapa harganya kesehatan, datang ke rumah sakit. Ya, berobat gigi satu berapa nih? Ya, berobat gara-gara penyakit sesuatu tertentu apapun itu, ternyata sehat itu sangat mahal. Bukan cuma mahal, sangat mahal. Anda pernah dapat cerita dari teman-teman yang kenal dengan salah seorang, rahimahullah, beliau sudah wafat. Beliau memiliki sejumlah gedung di Jakarta ini, banyak gedungnya, disewa oleh banyak perusahaan-perusahaan luar negeri, bahkan di daerah Warung Buncit sana dan yang lain sebagainya. Teman dekatnya beliau ketika sakit dan beliau di tempat pembaringan rumah sakitnya dibawa ke ruang operasi untuk dioperasi, beliau cuma bisa ngasih isyarat ke teman-temannya yang lagi jenguk dia sambil isyarat begini, duit gak ada nilainya, gak ada artinya dibandingkan dengan sehat. Ya. Misalnya beliau dirawat di rumah sakit super mewah di Jakarta, nggak tahu yang semalam mungkin untuk kamarnya doang 4 juta misalnya, karena lengkap semua fasilitas ada, berbaring di sana dengan selang dari ujung kepala sampai kaki. Terus antum yang dengan susah payah mikirin duit ongkos untuk jenguk dia, mikirin duit ongkos buat jenguk dia karena teman dekat, berangkat ke sana, sampai di situ sudah naik turun angkot keringetan, duduk di samping dia, terus dia ngomong,
tukar tempat fulus ana buat ente semua. Mau nggak? Ya, kita tukar tempat kesehatan ente ana ambil, semua fulus ana, gedung-gedung ana buat ente semuanya. Nggak mau kita nggak mau. Hah? Begitu? Nggak mau. Kita ini super kaya dengan kesehatan. Tapi kapan terakhir syukur kepada Allah? Alhamdulillah, buka mata masih bisa melihat. Mau ditukar berapa melihat ini? Mendengar suara, alhamdulillah. Nyicipin garam masih asin, masya Allah. Ya, Ana pernah ketemu seseorang yang sakitnya unik. Rahimahullah, beliau juga sudah wafat. Sakitnya itu tidak bisa ngontrol kelopak matanya. Jadi kalau mau melek, ditahan atau dikasih plester. Nggak bisa kedip sendiri. Begitu saja penyakit. Bisa kebayang? Pengen melek nggak bisa? Menjem aja gitu. Allahu Akbar. Kapan kita syukur? Alhamdulillah punya kelopak mata normal. Allahu Akbar. Ini berpikir, memikirkan nikmat Allah, menunjukkan bahwa kita ini nggak bersyukur. Bukan kurang bersyukur, nggak bersyukur. Kita pikirin masalah terus. Lupa nikmat Allah itu uncountable, nggak bisa kehitung. Betul-betul Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebagian yang punya sakit asam urat misalnya, tiba-tiba kaku tangannya, digerakin sakit. Ya Allah, kapan waktu sehat dia nggak pernah bersyukur bisa menggerakkan jari jemari, sendi-sendi tangan dengan sehat. Ketika dia cuma untuk menggerakkan jarinya, ya harus nahan sakit. Nah, beberapa hari yang lalu seorang teman yang Anda lihat, Anda lihat kesakitan banget. Kenapa? Asam urat anak kambuh. Ya Allah. Ya, kita nggak pernah bersyukur terhadap nikmat-nikmat besar. Kesehatan ini tidak bisa dihitung dengan harta. Jangan sampai membesarkan masalah, lupa dengan nikmat besar. Ada seorang mengeluh kepada seorang syekh, mengatakan sejumlah masalah, saya ini sekolah belum kebayar. Ini token listrik bunyi, nggak tahu cara bikin diemnya gimana. Ya, nggak ada duitnya untuk beli token misalnya, dan seterusnya. Terus dia ngeluh, ini ngeluh itu dan sebagainya. Kata syekh ini, kalau kamu dikasih duit 1 miliar bisa nggak? Cukup nggak? Waduh, 1 miliar banyak lebihnya. Dikasih 1 miliar tapi dibuat buta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau nggak? Punya duit saldo 1 miliar di saldo, tapi buta, nggak bisa melek, nggak bisa melihat. Nggak mau syekh. Lebih baik nggak punya duit 1 miliar tapi masih bisa melihat. Ditambah lagi 1 miliar lagi dibuat bisu, nggak bisa ngomong, tapi punya duit 2M. Tambah lagi dibuat tuli tapi punya 3 miliar. Buta, tuli, bisu tapi 3M di saldo. Ada yang mau? Ya. Plus lumpuh tangan dan kaki tambah 2 miliar lagi. Punya saldo 5 miliar. 5 miliar nih. Nolnya susah ngitungnya di belakang. Ya. Tapi buta, tuli, bisu, lumpuh tangan dan kaki. Kata syekh ini kepada orang itu, kamu ini paling nggak punya utang sama Allah 5M. Kok masih ngeluh dengan cobaan-cobaan? Kamu mengeluhkan yang maha kaya yang memberi kamu banyak hal tanpa kamu minta, untuk mengeluhkan ujian-ujian kecil yang tujuannya supaya kamu ingat dia, supaya ingat Allah. Ikhwatal iman, Allah ingatkan di surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu itu dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 53. Apapun nikmat yang ada pada dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan lagi satu nikmat yang lainnya yang tidak bisa dibayar pakai uang. Keluarga yang peduli dengan kita. Orang tua kita yang membesarkan kita dengan semua kekurangan mereka. Yang mau sejak kita lahir, kita disusui, dikasih nafkah, dibesarkan, dengan segala kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangan orang tua kita banyak. Tapi kita sampai tumbuh sampai segini. Tidak dicekik, nggak ditaruh di kotak, dibuang pinggir jalan, nggak diapa-apain. Berapa nilai syukur nikmat punya orang tua yang mau mendidik kita sampai kita dewasa?
Berapa kita mau menilai nilai finansialnya, berapa nilai kos biayanya. Kemudian setelah itu diberi oleh Allah keluarga, punya pasangan, punya anak yang care, yang peduli dengan segala kekurangannya. Bukan melihat kelebihan dengan segala kita mau, tapi dia mau peduli dengan kita. Anak-anak yang menyambut kita ketika kita pulang, yang sayang kepada kita, yang menangisi kesakitan kita, yang penderitaan kita, yang peduli dengan kita. Keluarga yang peduli dengan diri kita, pasangan, anak, dan sebagainya. Berapa nilainya kalau dirupiahkan? Atau didolarkan? Berapa nilainya? Gak bisa kehitung dengan harta. Tidak bisa kehitung dengan harta. Tambah lagi. Jadi kita harus belajar untuk berpikir, ternyata nikmat Allah ini benar la tuhsuha, gak bakal bisa kita hitung. Gak bakal sanggup. Kita tahu kalau kita baca berita, ceritanya berita ini gak ada baik-baiknya. Semuanya mau ancaman, nanti ini akan pengangguran, akan kesusahan makan dan minum, dan macam-macam sudah. Perang dunia ketika mengerikan, semua menakutkan. Kalau nonton berita begitu isinya. Tapi kemudian Allah masih memberikan kepada hati kita ini sifat atau sikap optimis. Sikap punya rencana, insya Allah anak mau bikin usaha ini, mau rencana begini, insya Allah ada hasilnya begitu. Bekerja sama dengan itu, ada peluang ini. Masih ada semangat untuk menjalani hidup. Ini nikmat atau bukan? Nikmat. Di saat banyak orang pesimis, kita optimis. Di saat orang penuh kekhawatiran, kita penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan raja, penuh dengan harapan kepada Allah, penuh dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut dengan fluktuasi harga emas dan dolar, nggak takut dengan ini dan itu, tapi cuma Allah saja. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau bicara nikmat Islam. Kalau nikmat Islam, Allahu Akbar. Antum punya keyakinan bahwa yang pantas, yang layak disembah cuma Allah saja, yang lain tidak layak disembah. Ini sudah nikmat yang sudah melebihkan kita dari miliaran manusia. Miliaran. Miliaran manusia masih kebingungan siapa yang layak mereka sembah. Ada yang nyembah manusia, ada yang nyembah matahari. Masyarakat yang bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang berteknologi canggih yang luar biasa, yang bisa neropong bulan dan lain sebagainya, masih gak kenal Tuhannya. Tapi kita kenal Allah, pencipta langit dan bumi, dan kita beribadah siang malam kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kita menjadi umatnya, umat yang terbaik, dari Nabi yang terbaik. Kita beriman dengan Al-Quran, kitab suci yang terbaik, petunjuk yang terbaik. Setiap orang dekat dengan Quran pasti beruntung hidupnya, dunia sebelum akhirat. Subhanallah, ini nikmat. Nikmat Islam bakal antum syukuri sampai di surga nanti insyaallah. Karena nikmat dunia pasti pergi. Ya, hatta jasad kita tinggalkan. Jasad pun kita akan meninggalkannya. Tapi nikmat Islam terus sampai akhirat. Sampai setiap muslim dan mukmin nantinya di surga mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika menikmati semua kenikmatan surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk sampai di sini. Dan kita tidak akan mendapatkan hidayah jika bukan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memikirkan nikmat Allah menumbuhkan ketakwaan. Ya, ini penting sekali. Sebab-sebab takwa ini seringkali ikhwatal iman, kita ini bertanya kepada seorang ustaz, seorang dai, atau cari ilmu itu dengan amalan apa yang bisa saya kerjakan sekarang, amalan apa yang saya amalkan saat ini. Padahal ada amalan yang melebihkan para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, dengan amalan ini yang jarang dilakukan oleh orang-orang awam. Apa itu? Tafakkur. Bertafakkur. Dan itu yang dikatakan oleh sebagian tabi'in kepada sebagian tabi'in yang lainnya, ma sabaqakum Abu Bakar bi kathratis salati wal qiyam wa qiraatil Quran. Bahwa kalian ini bukan kalah oleh Abu Bakar karena kalah banyak sholat, kalah banyak puasa,
kalah banyak baca Quran. Bisa jadi kalian, kata sebagian tabi'in kepada teman-temannya, sebagian kalian sholatnya lebih banyak dari Abu Bakar, sholatnya lebih banyak daripada Umar, Utsman dan Ali, bacaan puasanya, puasa sunnahnya, bacaan Quran ini lebih banyak kalian daripada para sahabat. Yang melebihkan mereka adalah apa yang di hatinya. Mereka bertafakkur. Di akhir surat Ali Imran, Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, merupakan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani. Mereka orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan bertafakur menciptakan tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, subhanak faqina azaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini di dalam 3 jilid buku. 3 jilid. Buku yang berjudul Miftah Daris Sa'adah. Ada terjemahannya dalam 3 jilid juga dengan judul yang sama, Miftah Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Beliau menyampaikan semua aulia Allah itu mereka menggabungkan antara zikir dan fikir. Zikir, yazkurun Allah, berzikir, mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Wa yatafakkarun, fikir, berfikir. Sebagian orang ahli zikir, tapi nggak pernah mikir. Ya, sampai-sampai oli pun ditenggak. Tahu? Ada video viral, tampilannya muslim banget, pakai sorban, pakai jenggot, duduk di masjid, sharing minuman, oli mesin. La haula wa la quwata illa billah. Kalau ditanya mungkin mereka ahli zikir, tapi nggak pernah mikir. Ada sebagian orang ahli zikir, tapi nggak pernah zikir. Para ilmuwan dan yang semisalnya, mereka ini berfikir, tapi nggak zikir. Tapi para aulia Allah, yazkurun Allah wa yatafakkar, mengingat Allah dan berfikir. Memanfaatkan kedua potensi ini. Karena dari setiap apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita sentuh, di situ menunjukkan kebahagiaan Allah, menunjukkan besarnya nikmat Allah, menunjukkan banyak hal yang membuat seseorang itu, kan Al-Imam Ibnu Qayyim sampai menjelaskan tentang banyak hal. Kenapa makhluk Allah ini diciptakan begini oleh Allah? Kenapa makhluk Allah itu diciptakan begitu? Beliau membicarakan tentang semut, bagaimana kehidupan semut. Beliau membicarakan tentang lebah, ya. Bahkan kalau kita menggunakan teknologi informasi, para ilmuwan modern akan jauh lebih dalam pemahaman kita. Sampai ilmuwan modern sampai mengatakan bahwa lebah itu kalau sampai punah, andai kata lebah itu punah, umat manusia cuma bisa bertahan hidup selama 3 tahun doang. Ya, karena hidup kita bergantung sama mereka. Terus kemudian jerapah. Tahu jerapah? Yang lehernya tinggi, panjang, ya. Jantungnya berapa beratnya? Kurang lebih jantungnya jerapah itu 10-12 kilo. Berat. Ya, kalau kita punya jantung seukuran jerapah, jalannya bungkuk pasti. Ya, berat. Karena memang dia butuh jantung yang besar seperti itu untuk memompa darah itu supaya sampai ke otaknya. Dan siapa yang men-setting makhluk ini dengan seperti itu? Coba lihat ketika jerapah itu minum, ya, dengan posisi kakinya seperti itu. Kenapa dia begitu? Ada banyak hal yang Allah selalu mengajarkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit
Bagaimana dia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada gunung-gunung itu bagaimana dipancangkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi, bagaimana bumi itu didatarkan, diratakan oleh Allah. Ini semuanya kalau kita tidak pernah memikirkan, subhanallah, bagaimana seorang itu bisa sampai kepada ketakwaan. Ikhwatal iman, satu-satunya benda alam semesta yang saat ini sudah diketahui oleh NASA, ada miliaran benda alam semesta yang mereka sampai saat ini mereka mengakui, mereka katakan bahwa ada kehidupan cuman bumi saja. Kita dengan planet-planet tetangga yang nggak jauh dari kita, Mars misalnya, Venus, Merkurius, ini jauh beda. Suhu di permukaannya saja, misalnya Merkurius atau Venus itu bisa sampai 200 derajat Celcius. Bagaimana kita bisa hidup di sana? Di Mars minus 150 derajat. Digeser dikit saja dari bumi. Terus belum lagi sejumlah planet itu isinya gas, cuman bola gas. Yang di situ nggak mungkin orang itu bisa berpijak di sana. Sedangkan bumi ini yang tempat Allah membuat kita hidup. Bagaimana ada yang namanya gravitasi, tahu gravitasi? Daya tarik bumi, itu terukur. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Kalau terlalu ringan, kita susah napaknya. Kalau terlalu berat, kita susah jalannya. Sama. Ya. Dan oksigen terukur. Di situ ada atmosfer yang menahan supaya semua yang dibutuhkan manusia di bumi ini tidak kesana kemari dan untuk melindungi kita. Setiap benda langit yang masuk pasti dihancurkan, dipecahkan di sana. Oksigen di bumi itu tetap di angka 21%. Nggak naik, nggak turun. Kalau lebih dari itu, akan terjadi kebakaran di mana-mana. Ya, akan terjadi kebakaran karena oksigen ini yang dibutuhkan oleh api untuk terus tumbuh itu adalah untuk terus nyala oksigen. Kalau misalnya kurang dari itu, maka kita akan susah sesak nafas untuk bernafas dan seterusnya. Yang ukur ini semua siapa? Dan kenapa butuh seperti itu? Kadar air yang ada di muka bumi. Kalau nggak ada gunung, apa jadinya alam semesta bumi ini bagaimana? GMAP itu nggak kepake kalau nggak ada gunung. Kenapa? Karena bumi itu dalamnya ini ada namanya magma yang sangat panas, yang membuat permukaan bumi kalau nggak ada tiang pancangnya geser terus. Pulau-pulau dan lain sebagainya ini nggak bakal tetap di tempatnya, pindah-pindah terus. Ada pemancangnya, gunung, yang itu membuat dia tetap di tempatnya. Wal jibala autada, kami jadikan gunung itu sebagai pilar-pilarnya bumi. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita cuma baca Quran tidak memikirkan tentang kekuasaan Allah, nikmatnya, maka kita belum memanfaatkan Quran dengan sebaik-baiknya. Ikhwatal iman, tafakkur ini menjadi kunci yang paling besar untuk membuat orang itu bertakwa. Dan orang-orang kafir tahu bahwa seseorang itu kalau menggunakan potensi berfikirnya dengan lebih baik, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Maka yang mereka buat adalah gimana caranya supaya antum gak mikir-mikir. Supaya gak mikir. Gimana caranya? Dihujani dengan konten. Ya. Scrolling 3 menit. Berapa feed, reels, story, apalagi yang kita tonton dalam waktu 3 menit itu tadi. Bisa belasan, bisa puluhan. Baru 3 menit. Kalau sejam. Terus setelah kita nonton yang banyak seperti ini tadi, kapan kita mikir informasi ini benar, yang itu salah? Mikir itu saja deh yang paling simpel. Belum mikir yang manfaat dan madarat. Oh ini gak benar nih, ini benar nih, ini gak benar, ini benar. Gak bakalan sempat kita mikir itu karena kebanyakan. Ya, itu yang mereka buat. Dengan gadget kita ini, kita dibuat gak mikir. Sehingga menjadi orang-orang yang impulsif, spontanitas. Barang bagus, beli.
Sampai barangnya di rumah, taruh mana ya? Udah kebanyakan. Ya, nggak bisa mikir. Memang dibuat jangan mikir. Itu yang mereka buat. Dan mereka membuat memang sebuah hal yang seperti ini yang membuat kita kecanduan, membuat kita ini sudah lagi nggak sempat baca buku, nggak beli buku, baca buku udah nggak kepikir lagi. Ya, karena semuanya ada di sini. Mau cari apa? Dulu ibu punya buku resep, sekarang udah nggak cari buku resep, Cookpad aja. Betul ya? Mau masak cari sana, cari sini dan sebagainya. Ini yang membuat kita akhirnya kehilangan potensi yang membuat seseorang itu menjadi seorang kekasih Allah. Berpikir, kalau memikirkan benar salahnya saja sudah tidak sempat, bagaimana memikirkan mana yang manfaat yang baik dan mana yang buruk? Itu nggak bakal sempat lagi. Beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu itu kalau cari informasi baca koran. Kalau bahasa anak dalam beberapa kajian, informasi itu kalau dia baca koran, informasinya diseruput. Ya, sambil ngopi diseruput informasinya. Melihat judulnya sudah, headline-nya berdarah-darah, lewatin sudah. Jangan baca yang beginian, yang asik-asik saja. Bisa milih begitu dia. Tapi sekarang dengan seperti ini, kita kayak digelonggong. Ya, pakai pipa pemadam kebakaran. Ya, digelonggong informasi yang membuat kita basah kuyup dan gak sempat mikir sama sekali. Gak bisa fokus. Ya, sebentar saja kita buka handphone. Tadi sebelum pegang handphone, saya mau nelpon si Fulan, mau ngechat si Fulan, mau bicara ini. Ya, pegang langsung buka, 3 menit butuh mikir, tadi mau ngapain ya? Banyak yang berasa begitu ya. Tadi mau ngapain Anda buka handphone, kenapa belok ke sana kemari? Memang dibuat seperti ini. Bahkan salah seorang sosiolog mereka menulis sebuah buku judulnya Stolen Focus, fokus yang dicuri, dan itu sengaja dibuat oleh algoritma si pembuat ini semuanya. Kemudian yang ketiga, ikhwatan iman, di antara hal yang membuat seseorang itu mudah untuk bertakwa adalah tafakur lagi, memikirkan remehnya dunia, remehnya dan rendahnya dunia. Bahwa dunia ini sesuatu yang murah. Kalau seseorang tidak sampai kepada berpikir yang seperti ini, maka dia tidak akan sampai kepada derajat takwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan, senda gurau, perhiasan, saling bangga di antara kalian, saling banyak-banyakan anak, harta dan anak. Ibaratnya seperti air hujan yang mengagumi, yang membuat kagum para petani ketika di menjelang panennya mereka. Kemudian dia mengering, dan kamu melihat dia menguning, dan kemudian hancur lebur, tidak ada sisanya sama sekali. Ini Allah sampaikan tentang hakikat dunia, bahwa lamanya itu sebentar. Dunia itu pada hakikatnya cuma main-main. Buahnya main-main, capek, lelah, senda gurau, hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada kualitasnya, tidak ada nilainya. Saling bangga, banyaknya apa yang dia punya, apakah banyaknya harta, ataukah tingginya, hebatnya kekuasaan, cuman bermanfaat untuk satu hal saja, dibanggakan, tidak memberi fungsi lain selain itu. Apakah orang yang paling berkuasa makanya lebih banyak daripada yang miskin? Kenyataannya bisa jadi enggak. Ya, apakah orang kaya pakaiannya 6 lapis? Juga enggak. Datang ke kajian ini naik langsung sekaligus 4 mobil, ya nggak bisa. Yang paling bisa dibawa, Masya Allah, ditajir, punya rumah 16, 20, 100, punya mobil sekian, punya ini, terus ya cuman itu doang, cuman bisa dibanggakan, tidak bisa dinikmati. Dia cuma menikmati sesuai dengan kadar batas yang Allah bataskan untuk dia. Malah berapa banyak orang punya aset yang banyak begitu, yang nikmatin ART-nya, security-nya,
Ya, orang-orang yang diperintah untuk jagain tempat-tempat itu, ownernya punya villa keren luar biasa, datang ke sana jarang-jarang karena sibuk di Jakarta. Berapa banyak yang seperti itu, cuman bisa bangga-banggaan doang di Instagram, di tempatnya, cuman begitu. Apalagi kalau dia mati, tidak ngasih manfaat apapun sama sekali. Malah yang pasti adalah hisab kalau itu halal. Kalau haram, azab potensinya, na'udzubillah. Ini dunia. Ini hakikat dunia Allah. I'lamu, sadari, pahami tentang dunia. Orang pengen banyak ini, pengen banyak itu. Ana subhanallah ketika orang tua meninggal, di hari beliau meninggal setelah kita makamkan dan lain sebagainya. Kemudian ketika ayah saya, anak meninggal dulu misalnya, ibu saya mengumpulkan pakaian-pakaiannya, sarungnya dan sebagainya. Langsung dibagikan ke anak, orang ini itu. Ketika ibu anak meninggal juga begitu akhirnya. Anak melihat subhanallah. Cuman begini dunia. Semua yang kita pakai habis di hari pertama kita pergi. Langsung lemari itu kosong, nggak ada sudah seperti itu. Cuman itu dunia, la ilaha illallah. Kalau kita sadar, ternyata yang kita butuhin yang kita bawa, kain kafan, itu doang yang kita butuhin. Itu saja dari dunia kita yang kita pakai. Wewangian boleh punya satu lemari, punya wewangian beragam merek, ini punya, dia suka koleksi misalnya. Tapi yang paling bernilai yang disiramkan di kain kafan itu, cuman itu. Ini dunia. Dan yang dia bawa, yang dia amalkan. Yadba'ul mayyitu salasa. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ketika orang meninggal dunia, dia akan diantar oleh 3. Diantar keluarganya, diantar hartanya, diantar oleh amalnya. Yarji'u ithnan, yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang 2 bakal pulang. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Wa yabqa amaluhu, amalnya yang tetap setia dengan dia. Di sini menyampaikan pesan kepada antum, kepada kita semuanya. Kita sering ketika hidup ini loyal kepada yang tidak loyal dengan kita. Gara-gara keluarga, nunda ibadah. Bahkan sampai melakukan maksiat dan dosa. Gara-gara harta, nunda ibadah, bahkan berbuat dosa. Tapi ketika kita mati, dia pergi ninggalin kita. Yang setia, amal kita. Tapi kita yang paling gak kita pikirin ya ini, yang loyal, yang setia. Yang harusnya orang yang berakal memikirkan yang setia ketimbang yang kurang setia, yang gak setia. Pikirin amalnya. Bawa apa nanti kalau mati? Ketika Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk membagikan ketika menyembelih seekor kambing, bagikan. Sampai tersisa 1 paha depan. Karena paha depan kambing itu yang paling disukai oleh Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, ya Aisyah, ma yabqa min al-dhabiha? Apa yang tersisa dari sembelihan itu? Yabqa katifuhu ya Rasulullah. Yang tersisa cuma paha depannya doang 1. Kata Nabi SAW, yabqa kulluhu illa katifah. Tersisa semuanya kecuali pahanya. Tersisa semuanya kecuali pahanya. Maksudnya apa? Semua yang disedekahkan itu bakal tetap milik kita. Yang kita makan habis. Yang kita pakai sendiri lewat. Yang tersisa yang kita titipkan Allah Subhanahu wa taala. Yang langgeng di situ. Tapi karena kita bodoh, kita jahil, kita anggap yang kita jaga-jagain itu milik kita. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan di dalam analogi yang berbeda. Beliau menyampaikan, siapa di antara kalian yang harta milik ahli warisnya lebih dia sukai ketimbang hartanya sendiri. Yang dimiliki oleh ahli warisnya lebih dia sukai ketimbang yang dia miliki sendiri. Ya Rasulullah, ma minna illa maluhu ahabba ilaihi min mali warithihi. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kita kecuali hartanya lebih dia sukai ketimbang harta ahli warisnya. Kita lebih suka dengan harta kita ketimbang harta milik anak kita, menantu kita, dan siapapun dia. Pasti kita lebih memiliki apa yang kita miliki. Kata Nabi SAW, yang kamu, hartamu adalah yang kamu amalkan. Yang kamu simpan, nanti bakal dimiliki oleh
ahli waris. Kenyataannya begitu. Kita nyimpan ini, nyimpan itu, dan lain sebagainya. Ana banyak dapat konsultasi dari sebagian keluarga terkait dengan waris, tentang wasiat, dan lain sebagainya. Ada sejumlah keluarga yang orang tersebut ketika masih hidup sangat kaya, luar biasa. Sangat kaya, bahkan di sejumlah punya aset properti di sejumlah jalan protokol di Jakarta, Bandung, Surabaya. Beliau, orang-orang ini ketika meninggal dunia tidak memiliki aset wakaf yang bermanfaat untuk dia ketika dia hidup. Semuanya disimpan oleh dia, salah satunya dengan beberapa orang. Salah satunya, dia cuma membangun satu musola, dan itu pun di satu desa yang cukup terpencil. Padahal kekayaannya punya aset properti di jalan-jalan protokol besar di beberapa kota besar. Nggak sebanding apa yang dia amalkan dengan apa yang dia miliki. Tapi dalam optimisme seorang mukmin, anak berpikir insya Allah mudah-mudahan yang musola kecil yang dia bangun di kampung terpencil itu insya Allah yang nolong dia sekarang. Satu lagi, Masya Allah, beliau sudah begitu rapinya meninggalkan wasiat untuk anak-anaknya, termasuk untuk waris, termasuk juga aset wakaf khair, kebaikan yang dia niatkan untuk maslahatnya dia. Masing-masing anak itu insya Allah paling sedikit dia terima warisan, paling sedikit masing-masing anak 3-5 miliar. Anak sebutkan paling sedikit, bisa lebih dari itu. Dia sisain sebagian kecilnya untuk wakafnya. Dan apa jadinya? Subhanallah, karena anak-anaknya kurang saleh, anak-anaknya ini merubah aset wakaf itu menjadi aset pribadi dan dimakan juga oleh anak-anaknya. Ya, akhirnya dirubah. Dan yang seperti ini banyak. Seperti ini banyak. Yang itu memberikan pelajaran kepada antum, kepada kita semuanya. Kalau mau beramal, jangan nunggu mau mati. Kalau mau wakaf sekarang lagi sehat, lagi hidup. Saya pernah membantu seorang syekh dari Timur Tengah. Beliau wakaf. Ini nggak tanggung-tanggung. 6 juta US dollar. 6 juta dolar. Dan dia ngobrol nyantai, duduk sila sama seperti antum, bukan di restoran mewah, bukan di terasnya gedung DPR, ya di salah satu ruang tamunya pesantren. Ini saya punya uang begini, untuk pesantren ini begini. Duduk sekali 6 juta dolar untuk amal khair. Allahu Akbar. Dan Masya Allah, tidak membuat dia menjadi orang yang tambah fakir, tambah miskin, tapi semakin luar biasa, semakin jayanya. Dan dia banyak hal anak duduk dengan beberapa orang ini. Di antaranya sampai mengatakan, saya dengan bisnis saya ini, alhamdulillah, saya sama sekali tidak berinteraksi dengan perusahaan riba sama sekali. Dia punya perusahaan peleburan besi di Saudi Arabia, peleburan besi di Saudi Arabia. Beliau sampai mengatakan, 1 rupiah pun saya tidak makan dari uang bank, dari modal bank dan sebagainya. Dan ketika beliau tahu sebagian pengusaha yang duduk dengan beliau, ada orang-orang Indonesia juga, sejumlah pengusaha pakai bank, ini kita lagi makan, dia marah besar, dia marah, kelihatan mukanya berubah. Kita lagi makan bareng sama dia. Riba itu menghilangkan keberkahan, ini itu dan seterusnya. Terus dia potong jeruk lemon untuk biasa orang Arab makan pakai pakai jeruk tuh. Dipotong jeruknya, sebagian jeruk itu nggak ada airnya, jeruknya kering. Nih, gara-gara riba, kata jeruk kalian nggak ada airnya. Subhanallah. Nah, masih ingat dengan itu. Dan ini ikhwatal iman, seseorang yang tahu akan hakikat dunia, dia tidak akan gampang silau, apalagi dengan yang haram. Apalagi dengan yang haram. Halal kalau membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ngejar kemana? Memang kalau kita punya duit triliunan, makannya lebih banyak, lebih ini, enggak. Tidak. Hanya cuma bangga saja, oh, punya duit sekian. Cuma sampai segitu, tafakhur.
bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling banyak-banyakan harta dan anak. Yang ibaratnya itu kata Allah seperti satu musim tanam. Nah, karena kita tinggal di kota, kita kurang perhatian dengan itu. Tapi sering coba melihat bagaimana para petani, mereka mulai menanam jagung misalnya, mereka menanam padi misalnya. Satu musim tanam itu paling lama 4 bulan. 4 bulan. Dari benih sampai panen. Kalau kita melihat di pekan itu akan dipanen, kita akan, wow, keren banget nih kebun jagung, Masya Allah. Kita melihat, wah, ajib, luar biasa. Ya, atau ketika padi sebelum dipanen, luar biasa, kita lihat hamparan karpet hijau, luar biasa. Coba 1 hari setelah dipanen, lihat kebun itu bagaimana. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ya, fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kamu melihat dia kering. Kemudian seperti abu-abu yang terbakar. Allah memberikan perumpamaan seperti ini untuk menggambarkan bahwa dunia yang membuat kita ini silau tidak lama. Semua ini gak lama. Antum yang menjalaninya pun sadar bahwa usia yang kita jalani ini gak ada ceritanya, gak ada cerita lama-lamanya. Menjalani 30, 40, 50, tahu-tahu malakul maut di depan mata. Dan di saat itu kesempatan amal sudah terlewat dari seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara misi besar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah mengingatkan kepada kita hakikat dunia. Sangat banyak, ratusan ayat menjelaskan tentang hakikat dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini surat Al-A'la yang sering kita dengar ketika sholat Jumat, sholat Id. Ya, diulang-ulang. Sayangnya kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng, lebih kekal. Dan begitu banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hakikat dunia. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bertafakkur memikirkan tentang hakikat dunia, maka kita akan gampang bertakwa kepada Allah. Tahu bahwa hidup ini bekal untuk bertakwa, bekal untuk ke akhirat, dan tidak akan benar seseorang mengumpulkan bekal di dunianya untuk akhiratnya kecuali dia tahu tentang nilai dan hakikat dunia, bahwa dunia itu remeh, dunia itu tidak ada nilainya, bahwa dunia itu pijakan, diinjak untuk menuju akhirat, bukan untuk disanjung di atas kepala, tapi diinjak sebagai pijakan untuk menuju akhirat. Yang membuat seseorang ketika dia menyadari hakikat dunia seperti ini, membuat dia menjadi seorang hamba Allah yang zuhud. Dan zuhud itu tidak artinya pasti miskin. Orang yang kenal hakikat dunia, ikhwatal iman, orang yang kenal hakikat dunia, membuat dia menjadi orang hamba Allah yang zuhud, tidak selalu identik akhirnya dia jadi orang yang jatuh miskin. Lah, ini salah persepsi juga dari sebagian orang. Kalau orang omongan seperti ini seakan-akan udahlah tinggalin dunia, jauhin dunia. Banyak orang-orang yang zuhud dan kaya raya, banyak orang-orang yang materialis dan sangat miskin. Anak kenal banyak orang, insya Allah mereka di antara orang-orang yang zuhud. Bahkan di antaranya tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang WNI. Anak telepon salah seorang di antara mereka, anak tanya kegiatan dakwahnya. Salah seorang di antaranya ini sudah membangun sampai 600 masjid. 600. Kita satu aja mimpi nggak kejadian. Ya, 600 masjid. Anak membuat kajian-kajian daurah bukan untuk jamaah umum gini, untuk para asatidzah yang mengundang tidak sedikit 500 ustadz dari seluruh Indonesia, bahkan Malaysia, Brunei pun datang. Setahun kami adakan 2 kali. Setiap acara tidak sedikit budgetnya, minimal kita keluar 600 juta. Di cover satu orang. Satu orang yang cover. Satu orang yang cover. Dan bisnisnya bukan tambah kecil, tambah besar. Ini banyak. Ana melihat banyak orang-orang zuhud di negeri kita ini dan punya perusahaan-perusahaan hebat. Punya perusahaan-perusahaan hebat. Zuhud. Antum jangan ngomong minta 1 juta, 2 juta sama dia. Ratusan juta dan bahkan miliar. Gampang.
tapi untuk amal khair, untuk kebaikan. Subhanallah, anak iseng bicara tentang kepada salah seorang di antara mereka. Begini, ini kami membuat program untuk Gaza di awal-awal tragedi itu di 2 tahun yang lalu. Di kantornya, anak nggak pulang kecuali ngantongi duit dalam bentuk dolar 1 miliar. Nih, dari keluargaan. Kurang lebih waktu itu 67.000 US dollar. 1 M. Nggak banyak ngomong, nggak pakai suku. Kita nelpon ini susah. Subhanallah. Dan banyak yang seperti ini di negeri kita, banyak. Cuman sebagian kita memikirkan bahwa kalau zuhud itu ntar jatuh miskin dong kalau mikir dunia seperti itu. Ya, tidak. Semakin kita orientasinya akhirat, dunia akan datang dalam keadaan hina. Semakin kita materialis, ya, recehan yang datang ke kita. Ikhwatal iman, selanjutnya yang membantu kita untuk semakin bertakwa kepada Allah, bertafakur memikirkan keagungan akhirat. Akhirat itu sangat agung, sangat luar biasa, sangat tidak bisa disandingkan, tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan dunia. Allah menyebutkan arduhas samawati wal ard, lebarnya seluas langit dan bumi. Kita tahu langit sampai sekarang tidak bisa keukur berapa luasnya. Bagaimana akhirat? Orang yang terakhir masuk surga dikasih kafling oleh Allah, ukurannya minimalnya 10-nya bumi sampai 50 kalinya bumi. Yang paling terakhir masuk surga. Bagaimana dengan yang lainnya? Nikmatnya surga, yang kata Nabi SAW, perbandingan dunia dengan akhirat seperti salah seorang kalian mencelupkan jarinya ke laut, lihat berapa yang tersisa, berapa yang kebaur oleh jari. Air yang di bawah jari kita itu dunia, lautan itu akhirat. Nggak bisa dibandingkan sama sekali. Seharinya seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Allahu Akbar. Padahal kita sedang berusaha untuk bertahan paling tidak hidup 100 tahun. 1/10-nya sehari di akhirat. Subhanallah, itu sehari. Tidak sebanding. Kalau kita melihat dahsyatnya akhirat, remehnya dunia, maka dialah orang yang zuhud. Tidak akan benar seseorang itu zuhud kecuali dia melihat dunia itu remahan yang nggak ada artinya. Akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 64. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah hidup. Itulah hidup. Andai kata mereka tahu. Mau tahu hidup yang benar, akhirat. Kalau tahu itu ikhwatal iman, mau apapun dikorbankan di dunia ini. Jangankan harta, nyawa. Kalau mau dikorbankan untuk ngejar kehidupan yang sejati itu, lakukan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mau dengan gampangnya mengorbankan dirinya dan hartanya dan apapun itu karena Allah. Karena dia tahu hakikat hidup itu di sana. Kemudian yang kelima, di antara hal yang perlu kita pikirkan, bertafakur untuk membuat kita bertakwa, yang dengan itu membuat kita memiliki bekal yang kuat menjelang kematian kita, bahwa memikirkan betapa lemahnya kita. Manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Tapi sombongnya nggak ketulungan. Lemah tapi kibir, sombong. Padahal dikasih saraf kejepit aja sudah susah jalan berdiri tegak. Ya. Apa yang mau disombongin? Ya. Manusia ini sangat lemah. Subhanallah. Tapi kibirnya nggak ketulungan. Sombongnya, na'udzubillah. Kalau kita bertafakur memikirkan lemahnya kita, subhanallah. Ya, contoh tadi saja, dikasih penyakit saraf yang begitu, nggak bisa ngedipin mata, udah keruh dunia ini. Dikasih sakit gigi, keruh dunia ini. Begitu hakikat dunia ini. Begitulah hakikat dunia. Terus apa yang mau dibanggakan, mau disombongkan, apa yang mau disombongkan? Ketika kita melihat, kalau kita melihat hakikat manusia, kita ini ibarat kantong kotoran yang berjalan.
Betul ya? Dari rambut sampai kaki, semua banyak kotorannya. Kantong kotoran yang berjalan. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Kalau kita mikir lebih jauh lagi, dari apa asalnya kita? Dari apa? Kalau kita melihat ada sperma bercecer di jalan, kita jijik pegang dia. Tapi dari situ asal kita. Dari itu. Kembalinya nanti kemana? Ya, jangan ngomong nanti kalau sudah mati jadi tanah. Kalau sudah tua, lihat orang-orang yang sudah tua, yang sudah renta, yang sudah mulai pikun, mulai banyak, akhirnya banyak minta maaf. Pegang sendok gemeteran, ini jalan susah, duduk susah. Bakal begitu. Apa yang mau disombongkan? Manusia ini dari lemah, kembali ke lemah. Dan kembali ke tanah. Jadi tanah. Campur jadi tanah. Dikonsumsi oleh belatung, dikonsumsi oleh semua yang ada di kubur itu yang habisin, yang rusak semua tubuh kita. Terus apa yang mau disombongkan? Apa ego yang saya nggak terima saya dibeginikan? Kalau dia tahu bahwa dirinya makhluk yang lemah, maka yang dia cari kemuliaan di sisi Allah, ketakwaan, bukan menjaga dirinya yang penuh dengan kelemahan ini, tapi bagaimana menjadi hamba yang lebih bertakwa. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah selalu memikirkan bahwa kita bakal pergi meninggalkan dunia. Ini pesan Nabi SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat yang menghancurkan semua kenikmatan dunia. Orang yang lupa mati pasti melampaui batas. Pasti zalim ke diri sendiri, zalim ke orang lain. Tapi orang yang ingat mati, dia akan berhati-hati. Dia akan bersikap hati-hati terhadap semua pilihan kata, pilihan sikap, pilihan perilaku. Karena dia tahu dia bakal mati. Dia bakal dihisab. Orang yang sering ingat mati akan diberi kemudahan oleh Allah untuk 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, gampang taubat. Ya, adalah gampang taubat. Kemudian yang kedua, rajin ibadah. Kalau ingat mati, gampang taubat. Yang kedua, rajin ibadah. Yang ketiga apa? Qanaah. Qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada dia. Ya. Kalau dia ingat mati, santai dia menghadapi dunia. Nggak bakalan, wah ini makanan kepanasan, kedinginan, keasinan, kemanisan, nggak ada. Bakal mati kok. Nggak butuh ini semuanya. Ini cuma penyambung hidup saja. Tidak akan terlalu materialis terhadap dunia. Karena dia akan gampang taubat, gampang nyesel kalau berbuat salah, gampang minta maaf ke orang lain kalau dia berbuat zalim, karena ingat mati. Jangan sampai zalim ini dibawa mati. Jangan sampai zalim itu dibawa. Kalau dia ingat mati, dia gampang, afwan, saya minta maaf, saya berbuat zalim, saya nyakitin antum dengan ucapan anak minta maaf, saya nyakitin antum dengan ini dan itu. Dia gampang taubat, rajin ibadah. Dan kemudian qanaah. Sebaliknya orang yang tidak pernah atau jarang-jarang ingat mati, maka dia menunda-nunda taubat. Pasti. Kapan taubat? Tar. Masih muda. Tar. Kan masih begini. Tar. Menunda-nunda taubat. Di samping dia menunda taubat, dia malas ibadah. Malas. Karena dia beranggapan, kan tahun depan ada Ramadan lagi. Ya, biarin deh Ramadan ini, kan masih tahun depan masih bisa. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, nggak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ambisius terhadap dunia. Ambisi. Ini ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematiannya, maka dia harus
Yang pertama dia perbaiki mindset. Yang kita bahas pada kesempatan ini lebih kepada tentang mindset, tentang apa yang kita pikirkan. Karena ketika memiliki mindset yang benar, sikap kita akan otomatis jalannya ke sana semuanya. Akan mengikuti itu. Bukan cuma amalan ini. Apa artinya orang yang mengejar amalan-amalan akhirat, tapi pada hakikatnya yang dipikirin, yang dia cari cuma dunianya saja. Cuma dunia. Apakah ada yang begitu? Banyak. Beramal amalan akhirat, tapi ngejar dunia. Yang harusnya kita memikirkan akhirat adalah di depan mata kita. Dunia adalah sesuatu yang kita tinggalkan di belakang kita. Maka apa yang kita simpan di sana? Kita bangun apa? Ingat bahwa sebagaimana kata syair mengatakan, la dara lil mar'i ba'da al-mauti la yaskunuha illa billati kana qabla al-mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Bahwa kita tidak akan punya rumah yang bakal kita tempati nanti di akhirat kecuali dengan apa yang kita bangun ketika kita masih hidup di dunia. Kalau dia membangun rumahnya di akhirat dengan amal saleh dan kebaikan, maka dia akan mendapati rumah yang begitu mewah dan indahnya di sana, di surga. Tapi kalau dia mengisi hidupnya dengan kemaksiatan dan dosa, dia akan mendapati neraka di sana, waliyahulillah. Menyesallah dia dengan menyesal-menyesalnya. Ini ikhwatal iman. Sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah hasil yang sangat bermanfaat. Untuk pertanyaan, silakan dari Ahmad Duhan untuk bergantian Duhan. Dan untuk pertanyaan yang terus ditekan, silakan dikumpulkan di pertanyaan. Silakan ya. Saudara. Nah, silakan. Di depan, ada di depan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya ada, kalau kita itu dimatikan itu dalam keadaan kebiasaan kita. Nah, apakah itu dari hadis atau dari mana salah satu? Maksudnya hal itu tuh misalkan orang yang misalkan sebelum berharga itu meninggal dalam keadaan raja. Apakah itu hadis atau apa? Kita penjelasannya mohon Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz, yang kedua mengenai syafaat Al-Quran itu Ustaz. Itu syafaat Al-Quran itu bisa kemudian bisa menjadi syafaat kita. Itu untuk yang kita yang baca Al-Quran, kita ada dengannya, atau untuk yang mengamalkan Ustaz. Karena apakah cukup untuk hanya membacanya saja, apa harus bisa sampai saat mengamalkannya Ustaz? Iya. Afwan. Mengenai pertanyaan yang pertama, Ana tidak ingat secara spesifik bahwa seseorang itu mati sebagaimana dia hidup. Tidak ingat secara spesifik. Ada suatu hadis, tapi Ana tidak ingat secara spesifik. Afwan. Tapi Ana ingat itu adalah suatu hadis Nabi SAW. Nanti coba Ana akan cari. Tapi saya ingat Ana, sebagaimana pernah Ana baca di dalam beberapa kitab tentang hal ini, adalah salah satu sabda Rasulullah SAW, bahwa orang itu akan mati sebagaimana ketika dia hidup. Artinya, dan demikian pula dia akan dibangkitkan seperti dia ketika dia mati. Maka orang yang mati talbiyah, mati dalam keadaan berihram misalnya, maka dia dibangkitkan dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik misalnya. Orang yang mati syahid, dia bangkit dengan keadaan berdarah, dan dia menghadap Allah dengan membanggakan karena dia mati karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Dan orang mati sesuai dengan kebiasaannya, ini pun diuraikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'u wad-Dawa dengan sangat rinci, dengan memberikan sejumlah contoh bahwa orang yang terbiasa dengan suatu maksiat, dia sering mati dengan maksiat itu. Maka pun kita melihat tidak sedikit yang lagi karaokean, lagi nyanyi, lagi joget, mati. Ya, lagi azan, lagi baca Quran, mati. Lagi beribadah kepada Allah, mati. Ya, nah, ini sesuai dengan apa kebiasaan yang biasa dia lakukan. Tempat olahraga, tidak sedikit yang seperti itu. Tidak sedikit, artinya cukup banyak. Yang itu juga mengajarkan kepada kita untuk membiasakan kebaikan, ya, supaya di antara salah satu kebiasaan baik ini kita mengakhiri hidup kita.
Mengenai yang kedua, Al-Quran memberi syafaat. Di dalam hadis yang sahih dalam Jami' At-Tirmidzi, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kata Nabi SAW, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu dan bisa menjadi penuntutmu. Quran itu bisa jadi pembela kita, bisa jadi penggugat kita. Pembela kita ketika kita bukan cuma sekedar baca, tapi kita baca, kita pahami, kita amalkan. Perintahnya dijalani, larangannya dijauhi. Maka Quran akan menjadi pembela kita, pemberi syafaat. Tapi kalau Quran kita baca, tapi kita selisih, Al-Quran suruh kita untuk tawadhu, tapi kitanya lebih milih untuk sombong. Al-Quran menyuruh kita untuk menjaga lisan, tapi kita tidak menjaga lisan. Al-Quran menyuruh kita untuk menutup aurat, tapi kitanya nggak berani untuk menutup aurat. Dan banyak lagi yang lainnya. Maka Al-Quran bisa menjadi penggugat dia nanti di hari kiamat. Tidak selalu orang yang baca Quran dibela oleh Al-Quran. Karena Nabi SAW sendiri menyebutkan ada orang munafik yang baca Quran. Ya kan? Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran seperti utrujah yang baunya harum, ya, seperti utrujah yang baunya harum dan rasanya enak, manis. Mukmin yang tidak baca Quran seperti tamar, seperti kurma yang nggak ada baunya tapi rasanya manis. Orang munafik yang baca Quran seperti raihana, seperti bunga, baunya harum tapi rasanya nggak enak. Itu menunjukkan bahwa orang munafik pun baca Quran, tapi nggak selamat dia dengan bacaan Qurannya. Wallahu a'lam. Penjelasan katanya infak itu maksimalnya seperti harta kita tidak bisa sebelumnya seperti halnya sampai itu bukan infak, tapi itu adalah wasiat atau wasiat untuk diwakafkan. Jadi ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, berapa yang saya wakafkan atau saya wasiatkan untuk di jalan Allah? Ketika menanya sejumlah angka, kata Nabi SAW, itu banyak sampai sepertiga, was-thulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu pun sudah banyak, kata Nabi SAW. Itu menunjukkan agar tidak lebih dari sepertiga, maksimal adalah sepertiga. Tapi untuk konteksnya adalah wakaf. Orang yang meninggalkan harta, dia mewakafkan, saya niatkan bahwa sekian harta saya adalah untuk membangun masjid atau membuat mensupport kegiatan panti asuhan anak yatim atau rumah sakit untuk orang-orang du'afa dan yang semisalnya. Itu adalah wakaf, ya, konteksnya adalah wakaf. Tapi ketika dia segar, ketika dia sehat, ketika dia hidup, maka seorang mukmin misalnya ketika dia melihat kebutuhan umat yang besar dan dia kemudian mengeluarkan sejumlah hartanya, bahkan keseluruhannya untuk kegiatan kebaikan itu, selama dia masih sehat, dia mampu untuk berproduksi atau memproduksi lagi, atau produktif, ya, dia masih bisa menghasilkan lagi, boleh dia mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai dengan kebutuhan umat, seperti saat itu Abu Bakar dengan 100% hartanya, Umar dengan 50% hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan apa itu masih ada yang lain? Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau saya tanyakan, apakah kita berkurban tapi kita hadiahkan buat ayah kita atau suami kita yang sudah tidak ada, itu boleh nggak Ustaznya? Baik, berkorban, ibadah korban itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintahnya, fashalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan korban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat, ibadah korban ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang hidup, ya, untuk yang hidup. Maka di antara kesalahan sebagian orang di dalam berkorban adalah ketika dia mampu, dia hidup, kemudian dia niatkan korbannya untuk yang sudah wafat. Ini salah. Yang benar adalah untuk dia. Kalau ada ekstranya, kambing yang kedua, boleh. Dianya berkorban
Tapi ada ekstra nih, ini untuk orang tua, untuk suami yang sudah wafat, boleh. Tapi ketika dia punya satu-satunya, ya untuk kewajiban yang hidup. Kewajiban yang hidup, bukan untuk yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Saya mau nanya kalau ada suatu peristiwa yang terjadi, ada seorang bulan yang karena kekecewaannya dalam kehidupan, haknya diambil sehingga dia mendapatkan goncangan jiwa yang sangat luar biasa. Iya. Sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Di usianya yang sudah 90 tahun. Iya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin di bunuh ada satu teori yang terbukti kebenarannya, maka kalau bunuh itu 90 tahun kembali ke anak kecil ya, baik pola pikirnya dan tindakannya itu secara hukum syariat seperti apa? Pandangan Ustaz. Oke. Dan pertanyaan kedua Ustaz, seperti yang Ustaz penjelasan tadi, yang kalau luka itu perlu musnah akan berpengaruh besar terhadap dampaknya kepada umat manusia. Seperti apa penjelasannya? Terima kasih Ustaz. Allah ya barik. Yang pertama terkait dengan orang yang bunuh diri. Status orang yang bunuh diri, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dengan melakukan suatu maksiat yang termasuk akbarul kabair, termasuk dosa besar. Ya. Dan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Dia tetap muslim, tapi pelaku dosa besar. Nah, statusnya dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengadabnya. Jika Allah menghendaki, Allah memaafkannya. Ya, maka oleh karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Imam An-Nawawi dan yang lain sebagainya menjelaskan bahwa orang yang mati bunuh diri tetap punya hak sebagai seorang muslim untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Bukan dianggap sebagai orang kafir, bukan. Status dia di bawah kehendak Allah. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa dia pasti diadab di neraka, apalagi kafir, karena dia sebagai seorang muslim. Yang seperti ini kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau, Allah mengadabnya. Jika Allah mau, Allah memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, terkait dengan informasi tadi, itu pure science, yaitu pure science. Saya membaca di salah satu semacam artikel atau jurnal sains yang mengatakan seperti itu. Jadi penjelasan detailnya mungkin antum bisa browsing melalui sejumlah artificial intelligence yang mungkin antum pernah pakai, ya apapun itu, untuk mencari informasi tentang hal ini secara ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Mungkin cukup sampai di sini ikhwan fillah. Ya. Oh, nah, silahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan tadi yang bunuh diri, itu akan merupakan takdir dari Allah. Iya. Barakallahu fiik. Benar, takdir dari Allah. Tidak ada yang terjadi, tidak ada apapun yang terjadi, langit, bumi, semuanya ini tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas takdir Allah. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi itu takdir Allah. Seperti nanti misalnya anak kasih tambahan pertanyaan dan jawabannya juga, apakah tidak mau sujudnya iblis kepada Adam itu takdir Allah? Ya, jawabannya iya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah perilaku Fir'aun yang membunuhi bayi-bayi laki Bani Israel di Mesir sebelum lahirnya Musa, takdir Allah? Iya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah Netanyahu yang berbuat kejahatan dan kezaliman seperti ini terhadap saudara kita di Gaza, takdir Allah? Nah, takdir Allah Subhanahu. Itu semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian pertanyaannya berkembang menjadi, kenapa Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk? Ya, iman kepada takdir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Buruk itu apa yang kita lihat dan kita ketahui. Tapi tidak ada takdir Allah yang buruk. Karena
wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak kembali kepadamu ya Allah. Semua keputusan Allah itu baik. Buktinya, ya, kita mau ngambil contoh yang mana? Anak-anak kecil yang mati dibunuh. Kemana mereka? Surga. Mereka menjalani sedikit, sederhana, simple, setetes dua tetes dari ujian hidup dunia, terus mereka langgeng dan kekal abadi di surga. Langsung di surga. Kita tangisi mereka, tapi hakikatnya mereka dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita sendiri menangisi mereka, kita sendiri nggak tahu apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mereka pasti husnul khatimah. Sekedar contoh saja. Dan itu menunjukkan bahwa Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk, karena di balik yang buruk itu ada hikmah besar. Ada pelajaran besar. Hikmah bagi yang hidup, ya, dan hikmah juga bagi yang mati. Karena ketika hamba tersebut yang mati bunuh diri, ternyata dimaafkan oleh Allah, pelajaran bagi dia. Tapi bagi kita yang hidup, pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai untuk menjadi hamba yang seperti itu. Jangan gampang untuk putus asa. Harus selalu memiliki sifat optimis dan seterusnya. Banyak lagi pelajaran dari setiap takdir-takdir buruk. Karena terkadang, jangankan bicara Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, terkadang kita manusia yang lemah dan bodoh ini melakukan sesuatu yang menurut kita nggak enak dan tidak nyaman, tapi kita mau melakukannya karena melihat dampak dan akibatnya. Kita mau disuntik, kita mau disayat, kita mau makan makanan yang pahit dan yang nggak enak, obat dan yang semisalnya, karena kita tahu endingnya adalah positif buat kita. Padahal kita sangat tidak tahu. Sedangkan Allah Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.